aku buang selama-lamanya. Dan itu perkataan Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan kaum sisa yang setia, dan mereka kembali dipimpin oleh Zerubabel, dipimpin oleh Ezra, dipimpin oleh Nehemia, dan mereka kembali membangun Yerusalem. Tapi berapa orang? Hanya kaum sisa. Dan termasuk sampai keturunan seperti Elizabeth, Zakaria, Yusuf, Maria, itu kaum sisa yang setia di dalam bangsa Israel. Semua mayoritas bajingan semua. Kemunafikan, ahli Taurat, orang Farisi, semua itu bajingan semua. Bajingan rohani. Dan dunia sama, di akhir zaman kita menghadapi hal yang sama. Jadi manusia lama itu tidak lagi mengingini apa yang berada, hal-hal yang bersifat surgawi. Mereka tidak doyan. Ngerti tidak doyan? Anak kecil makan, nggak doyan. Kalau dia doyan, makannya banyak, doyan. Masalahnya saudara, doyan nggak doyan, kamu tetap makan. Betul kan? Doyan nggak doyan, kamu tetap manusia harus makan. Manusia lama makan dosa, manusia baru makan kebenaran, roti hidup, air hidup. Jadi kalau anak kita ajar, kalau kamu suka makan, nggak suka nggak apa-apa, nggak makan gitu ya. Hancurlah anakmu, lambungnya hancur, jiwanya hancur, matilah anakmu nanti. Kenapa? Makan kalau suka nggak makan, nggak bisa. Kamu manusia, bukan hewan kayak sapi. Sapi itu enak, saudara. Makan sekali, udah selesai. Malam dikeluarin, gitu kan. Terus diambil lagi makan, gitu. Ya sapi, kamu bukan sapi. Kamu sapua, bukan sapi. Dan dosa itu menyebabkan kita akan memiliki satu ikatan yang luar biasa. Dan kita tahu begitu kita tidak bisa keluar dari ikatan itu, kesenangan dan kemauan kedoyanan kita, saudara, kita sudah diikat dengan sesuatu yang kita nggak bisa lepaskan. Dan tanda-tanda orang yang bukan di dalam Tuhan, saudara, dia dilumpuhkan dan dia tidak mampu bangkit karena tidak ada firman dalam hatinya. Jadi matikanlah artinya apa, saudara? Saudara harus melawan. Satu proses sudah dikasih oleh Tuhan kekuatan, kamu sudah disunat, mati bersama Kristus, dibangkitkan. Nah, kuasa mati dosamu dan kamu bangkit di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Ini kuasanya itu mematikan dosa ini. Kenapa Tuhan kasih satu paket yang proses panjang? Enggak kita dikasih selesai, percaya, udah beres gitu, masuk surga. Enggak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menikmati mati dan penderitaannya yang di dalam hidupmu engkau merasakan semuanya. Dan itu rahasianya. Kenapa saya proses hidup kok susah seperti ini? Supaya kamu tahu bagaimana menikmati penderitaan Kristus di dalam dosa itu, dan kamu melihat bagaimana keagungan Kristus waktu kamu di dalam dosa nggak bisa keluar dari sana. Luar biasa, engkau melihat Kristus dan engkau diberi kemampuan, kekuatan, kebenaran itu, dan kamu bisa melangkah satu demi satu. Dan tidak ada di dalam Alkitab manusia yang sudah diubahkan Tuhan, Abraham, Daud dan semuanya, yang akhir hidupnya kemudian gagal, hancur. Tidak ada, saudara. Mereka berbalik semua. Mereka berbalik. Dan mereka di dalam kemenangan iman. Dan tidak ada satupun yang gagal. Termasuk Rasul Petrus, Filipus, Thomas yang ragu-ragu. Rasul Petrus menyangkali Tuhan. Dan mereka kemudian berhasil mengalahkan dosa-dosa itu. Dan kita tahu itu adalah kuasa mematikan dosa di dalam penanggalan dosa, sunat Kristus. Mati bersama dengan Dia, bangkit bersama dengan Dia, dan itu kuncinya. Ya, kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, perhatikan, saudara. Jadi kamu dulu melakukan dosa-dosa seperti itu. Sekarang ini matikanlah rasanya, matikanlah keinginannya, matikanlah keinginan, kemauan, dan matikanlah hasrat dan nafsu.
berdosa itu. Jadi bagaimana saya bisa keluar dari dosa itu? Saudara, dikatakan dengan jelas ayat 5, matikanlah nafsu, lust, desire. Itu apa, saudara? Keinginan yang dalam, yang saya ingin menikmati hidup saya. Saya ingin hidup seperti saya mau. Saya ingin terbebaskan dari semua hal yang bersifat duniawi ini. Banyak orang mengatakan begini ya, kan sekarang ini penipu-penipu udah di penjara semua. Sudah saya kemarin dikirimi satu video TikToknya Indra Kents yang duduk di atas uang dolar 30 miliar. Dia dudukin. Murah. Bagi orang seperti saya, ini murah. Duduk di atas uang dolar 30 miliar. Sekarang dia masuk duduk di penjara. Bisa 20 tahun, 30 tahun. Nah, saudara, dengan keinginan seperti itu, dunia semua dicekoki dan apa? Wah, ini kalau mau kaya cepat seperti ini. Wah, semua orang pada senang semua. Doni Salmanan juga sama, ditangkap. Dan waktu ditanya oleh penyidik, dia mengaku apa? Saudara, dia mendapatkan 80% dari kerugian trading. Saudara, saya masih ingat, saya pernah ikut trading dengan orang Filipina. Tapi tidak seperti ini, itu saham dan lebih terbuka, lebih jujur. Kalau ini kan memang berciri khas perjudian. Kalau kita nggak tahu, kalau saudara bisa seperti Enrico yang Singapura itu, dan saudara punya ilmu yang sangat luar biasa dan punya kepintaran, itu bisa melawan binary option dengan cara-cara yang bertahun-tahun dan kamu bisa memiliki tekniknya. Itu orang-orang tertentu. 1 juta orang cuma 1 orang yang bisa. Jadi yang 999.990.000 orang itu uangnya ludes semuanya. Dan Indonesia dalam waktu 2 tahun sudah terbawa ludes uang ke daerah itu, perjudian atau ponzi itu ya saudara. Itu sekitar hampir 200 triliun. Bayangin saudara. Hanya 2 tahun. 200 triliun. Ya, itu karena apa? Karena keinginan menjadi seperti yang dipamerkan, dan kemudian orang itu semua menipu semuanya. Nah, baru kita kaget. Jadi tidak ada orang kaya itu mendadak dan kemudian kekayaannya lama. Nggak ada, saudara. Ada yang adalah kayanya lama, habisnya mendadak itu banyak. Betul ya? Kayanya setengah mati, anaknya habisin. Saudara tahu? Beberapa tokoh di juga bisnis yang ada di sini itu dihancurin anaknya. Papanya setengah mati, bangun makanan, kemudian roti, sampai begitu banyak untungnya. Anaknya pergi Las Vegas, main judi, hanya nggak sampai 2-3 hari, habis ludes semuanya. Begitu gampang, itu dosa. Itu adalah nafsu. Saudara, kita semua punya nafsu ini. Dan tidak dimatikan oleh Tuhan, tidak dihapuskan oleh Tuhan, tapi harus dimatikan, harus dilawan, dan kita bisa melawan itu. Ya, manusia lama menolak dan membuang semua hal surgawi. Jadi orang-orang Amerika tahun 1952 dimulai satu peperangan rohani, dan tidak boleh ada doa yang bernama Tuhan Yesus Kristus di sekolah, karena bertoleransi melihat dan menghormati orang lain, agama lain, dan semua dilarang berdoa. Dan mulai tahun itulah Amerika hancur. Semua yang berbau rohani semua di stop semua. Dan kuasa yang ada di Senat dikuasai dengan orang-orang yang sangat-sangat ateis. Saudara, apa terjadi? Amerika tidak menjadi negara yang superpower di dalam iman, di dalam hakikat hikmatnya, pengertiannya, tapi sekarang kita menjadi negara yang gampang dihancurkan. Keamanan yang gampang dihancurkan. 911 membuktikan Amerika begitu rentan
itu mempermalukan CIA semua. Kok bisa tidak terkendalikan seperti itu? Nah, sekarang baru diperbarui semua sistem dan semua, karena Amerika takut. Padahal sudah diingatkan oleh Israel. Sebelum bom itu ada, agen Israel mengingatkan, kamu hati-hati, karena di dalam kamu sudah ada benih-benih radikal dan sudah terdeteksi. Kalau kamu nggak hati-hati, nggak tahu agamanya apa, akhirnya meledak. Dan Israel sudah tahu. 10 tahun sebelumnya dia sudah tahu. Karena orang-orang dalam sejarah radikal, keturunan-keturunan itu masuk ke Israel dan menguasai beberapa, termasuk senat semuanya. Dan di Inggris juga sama, di Prancis juga sama. Dikuasai beberapa, masuk ke dalamnya. Saudara, sudah nggak bisa apa-apa. Apakah ini dunia yang baru? Ya begitulah. Tetapi saudara, yang dinamakan dosa itu tidak akan menerima sampai semua ludes, hancur baru udah selesai. Dan dosa itu membawa kehancuran. Tetapi kebenaran itu membawa pembangunan, membawa pemulihan, membawa satu kesegaran yang dibangkitkan. Itu beda. Kasih itu membangun, kasih itu menjadikan kita itu begitu mencintai Tuhan. Tapi dosa itu memecahkan kita, menghancurkan hidup kita. Dan kita harus tahu ini. Jadi manusia baru selalu mengenakan hal-hal surgawi. Nah, kita lihat ya. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah. Marah kenapa? Karena nafsu. Marah karena ingin seperti dunia. Dan semuanya berkaitan semua. Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi apa yang terjadi dosa di dalam jemaat Kolose? Apa yang terjadi, saudara? Mereka menjadi manusia yang penuh dengan dusta. Dan Paulus mendengar itu. Dan Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kamu bukan orang Kristen kalau saling mendustai. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Jadi ini peperangan ras, peperangan kepentingan, peperangan saya orang Yahudi, kamu orang Yunani. Nah, itu masih ada pada awal kekristenan. Rasul-rasul itu orang Yahudi, bukan orang Yunani. Jadi yang menjadi pemimpin harus orang Yahudi. Nggak boleh orang Jawa, nggak boleh orang Batak, nggak boleh orang Papua. Harus orang Jawa jadi presiden. Nah gitu kan? Presiden kita selama ini orang Jawa terus. Apakah nanti Indonesia bisa menjadi orang Papua jadi presiden? Ya kita doakan. Saudara, di Singapura presidennya sekarang Islam. Di Amerika presidennya Negro, Obama. Bisa? Bisa. Saudara, di sini dikatakan tidak ada lagi. Semua yang berkaitan dengan di dalam Kristus, saudara, tidak ada lagi kaitan dengan, saudara, prioritas, kebanggaan, suku, bangsa, ras, kekayaan, kedudukan, nggak ada, saudara. Jadi itu semua harus diruntuhkan semua. Nggak ada. Saya lagi melihat satu gereja besar, gereja Reform. Gembala sidangnya sudah tua, dan siapa yang menggantikan? Kalau sampai terjadi seorang yang masih muda, dan dia bukan orang Chinese, dan dari kalau nggak salah dari Batak, kalau dia sampai memimpin, itu luar biasa. Dan sudah disebutkan berkali-kali, mungkin orang ini akan memimpin. Dia punya anak, dia nggak kasih. Kenapa? Karena memang belum. Tapi roh Tuhan memimpin kemana? Nah, kita lihat ini, endingnya kemana. Kalau sampai endingnya adalah tahta keluarga, ya pasti ke anaknya. Kan pasti orang kan, oh ya udahlah, namanya keimaman kan, ya iman kan nurun ke anaknya, udah anaknya aja. Nah, saudara, itu keimaman secara Taurat. Apakah itu akan terjadi di dalam kebenaran yang dikatakan kebenaran teologi yang tertinggi?
Apa akan terjadi? Kita tunggu tanggal mainnya. Saudara, kenapa? Karena di dalam gereja tidak boleh ada karena keturunan, karena anaknya pendeta, karena anaknya majelis, karena kebenaran. Jadi semua boleh, bahkan anaknya pendeta pun boleh. Kenapa? Karena dia menjelaskan semua dan mengikuti kebenaran. Silakan, punya hak yang sama. Bukan anak pendeta nggak boleh gitu, nggak boleh, saudara. Kenapa? Di hadapan Tuhan sama semuanya, sama boleh menjadi gembala sidang, boleh, asal memenuhi syarat apa yang Tuhan inginkan. Jangan seperti Nadab dan Abihu, anak dari siapa? Harun, yang dibinasakan Tuhan karena memalsu api kemuliaan waktu persembahan. Akhirnya digantikan dengan 2 adiknya. Ya, kenapa, saudara? Nah, di situ Tuhan tidak menginginkan itu, bahkan anaknya pun dibinasakan. Itu menjelaskan bahwa kekudusan melebihi daripada keturunan. Keadilan kebenaran itu di atas semua persekongkolan kolusi KKN. Tapi gereja jatuh terus menerus, apalagi gereja Chinese, gereja suku, pasti keturunan nanti. Menurut saya, secara lama sejarah gereja pasti balik keturunan. Menurut saya, pengalaman sejarah gereja pasti jatuh ke anaknya. Pandangan saya bisa salah, tapi kalau Alkitab dia pasti yang benar. Nah, ini bisa klop dengan yang benar, bisa. Ya, itu merupakan kekuasaan Tuhan. Ya, kita doakan, nggak penting siapa yang memerintah, yang penting kebenaran itu terus disuarakan dengan baik. Ya, pemimpin itu sementara semua, nggak ada yang kekal. Ya, oke. Dikatakan tidak ada lagi orang skit, orang babar, budak atau orang merdeka. Kristus adalah semua dan di dalam semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atasnya semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara, kita lanjutkan yang terakhir. Saudara, jadi pasal 1, pasal 2, Kolose ini menyatakan pengajaran-pengajaran yang kuat sekali. Siapakah Kristus dan bagaimana kekuasaannya, bagaimana kewenangannya. Dan pada pasal yang ketiga dan keempat, dia menyatakan Kristus yang dihidupi dalam seluruh tingkah lakumu. Jadi pengajaran tanpa perbuatan etika itu kosong, nggak ada artinya. Dan banyak orang belajar secara teologia, tapi nggak pernah belajar secara perbuatan etika, perbuatan baik yang merupakan hasil dari pengajaran yang baik, pohon yang baik. Nah, kita selalu melihat gereja terpisah menjadi 2 seperti ini. Waktu kita membaca Roma juga sama. Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu semua doktrinal. Dengan indah Paulus paparkan semua pemahaman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua dengan luar biasa indahnya. Dan pada pasal 13 sampai pasal 16, saudara, itu semua tentang perbuatan etika manusia. Bagaimana menjadi orang Kristen di dalam satu negara taat pada pemerintah. Dan itu semua menyatu dengan pengajaran yang di depan. Nggak pernah terlepas. Itu karena satu kitab Korintus. Tapi kita diajar khusus doktrin saja. Belajar. Nah, makanya kenapa kaum Puritan mengatakan doctrine for life, living doctrine. Karena doktrin tidak bisa tidak dihidupi. Doktrin yang tidak dihidupi itu adalah kemunafikan. Dan itu akan menghakimi kita semua. Ya. Jadi jelas sekali harus mematikan langkah-langkah semua yang berkaitan dengan dosa. Mulai dari keinginannya, nafsunya, dan hasratnya, saudara harus betul-betul tahu. Yang tahu saudara sendiri. Diri saya tahu saya sendiri. Saya diikat dengan apa yang tahu diri kita sendiri. Orang lain nggak akan tahu. Ya, sedetail kita tahu. Ya, oke, kita lanjutkan pada ketuhanan Kristus atau Lordship yang terakhir. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa ketuhanan Kristus itu menjadi penting? Karena, saudara, yang kita unggulkan, kita tinggikan, dan dari Kolose pasal 1 dikatakan Kristus lebih utama dari segala sesuatu.
Dan disitulah dalam setiap hidup kita, Kristus itu menjadi puncak dari semua keinginan hati kita dan keinginan daripada semua hidup kita. Jadi bukan yang lain. Jadi bukan permasalahan kita, kesedihan kita, kesusahan kita, bukan. Sesuatu itu semua sementara. Dan kalau kita mengenal Kristus, itu sukacitanya itu nggak berhenti. Nggak pernah bisa dikalahkan dengan segala masalah kita. Tadi pagi, jam 2 pagi, rumah saya itu ada ledakan yang besar. Saya nggak tahu karena saya tidur. Istri saya nggak tidur. Tiba-tiba itu lemari di atas itu, kabinet itu ambruk. Coba bayangin kalau pas istri saya di sana, itu ambruk. Buk gitu kan. Wah, itu berapa beratnya itu kan. Dan semua barang-barang yang di kabinet itu, yang pecah belah itu, pecah semua, hancur semuanya. Jadi jam 2, saya kerja bakti. Bersihin satu ruangan itu semua. Pecah semua. Dan pelan-pelan, dan sama sekali karena sudah belajar dari kecil, ya, karena pecah belah itu dari kecil, karena saya di pabrik. Jadi bagaimana caranya, saudara, saya bayangin, ini kalau saya dibawa kono bruk seperti itu kan, wah. Dan waktu saya bersihkan itu, hati saya penuh dengan pujian. Kenapa? Nggak ada yang dicelakai. Walaupun ambruk. Kok bisa ambruk ya? Terus saya selidiki, kenapa ambruk? Saya lihat, oh, ini ngerjainnya sembarangan, kayunya kayu yang asal-asalan, kayu yang untuk ampalan itu, ya nggak kuat. Lama-lama kena panas, kena kering, ini nggak kuat. Kalau kayu yang benar-benar kayu, nggak akan seperti ini. Saya lihat semua, kayunya jelek semua. Makanya kok hancur gitu kan. Terus kita kasih barang-barang gitu kan, yang piring-piring itu kan berat. Wah, tambah mempercepat itu. Nah, masalahnya adalah kita pas tidak dibawanya. Coba itu anak saya siapa di bawah, ambruk buak gitu, kena pecahan itu. Nah udah. Dan saya membersihkan itu bukan dengan Tuhan kenapa seperti, enggak, saya bersuka cita. Kenapa? Puji Tuhan. Enggak ada yang kena kepalanya. Saya juga enggak ada yang kena. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya bersuka cita melihat hal-hal yang tidak mengenakan dari sudut syukur Tuhan itu beda. Jadi saya tidur lagi masih bisa, saudara. Ada orang yang melek, kerja gitu kan, nggak bisa tidur. Saya kerja gitu tidur lagi, bisa saya. Enak, kenapa? Bersyukur, puji Tuhan. Ya, lemarinya masih ada. Dan herannya, lemari itu nggak apa-apa, saudara. Saya pagi tadi liatin, saya nggak ngeh gitu kan. Terus saya liatin, apanya luka itu? Loh, kok barang bawa pecah semua? Loh, lemarinya kok utuh? Loh, aneh ini. Harusnya kena ini. Mana nggak apa-apa, saudara. Saya sampai sekarang bingung. Kok bisa ya? Apa kena natap ini, natap itu, terus nggak apa-apa gitu. Ada kayak busanya gitu kan, supaya nggak. Oh, tapi ini hancur semua gimana ini? Dan lemarinya nggak apa-apa, cuman itunya aja hancur belakangnya. Saya liatin depannya, loh, kok nggak apa-apa ya? Saya bingung, saudara. Ini gimana jatuhnya? Udahlah, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Nah, saudara, ada satu kesedihan yang luar biasa, satu kehidupan yang abnormal, satu ketakutan, kekhawatiran, segala sesuatu yang bersifat duniawi. Saudara harus tahu, jangan sampai itu membawa ke dalam satu, kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ciri orang yang menanggalkan manusia lama, mematikan dosanya adalah dia bisa melihat dalam setiap kejadian ada kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu mengiring dalam hidupnya. Nah, itu kebaikan. Itu anak-anak Tuhan yang tidak mau berkata untuk mengutuki Tuhan. Bahkan seperti Ayub, menanyakan pun pada Tuhan, dia akhirnya berani lagi. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya milik Tuhan. Tuhan Tuanku, Tuhan Rajaku. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini. Kami diberi kuasa yang tidak pernah kami lihat. Kami diberi kekuatan yang tidak pernah kami bisa pikirkan. Yang menopang kami, yang mendukung kami, dan yang melingkupi kami, memenuhi kami. Hadirat Kristus yang demikian baik,
walaupun mata kami, pikiran kami sangat sulit menembus hal-hal yang sangat baik ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena mata kami hanya terbatas dengan kejadian-kejadian yang ada. Tetapi Engkau memberikan pada kami iman yang bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan kami. Bahkan hal-hal yang bersifat membuat kami sedih, khawatir, gelisah. Tuhan selalu katakan pada murid-murid, jangan gelisah hatimu, jangan kamu khawatir. Dan berkali-kali Tuhan mengajarkan ini, karena memang Tuhan kami tahu, kami adalah manusia yang selalu gelisah, yang selalu dalam kekhawatiran. Tetapi di dalam diri kami ada hadirat Tuhan yang melebihi dari segala hal-hal duniawi ini. Kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami kenakan kesabaran Tuhan. Kami melihat akan kelemah lembutan yang Tuhan berikan pada kami. Kami melihat hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang saling menopang satu sama lain. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat pujian hanya kepada Kristus yang sudah berkarya dengan tuntas, dengan utuh, dan dengan sempurna dalam hidup kami. Kami akan menikmati bersama-sama dengan Roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.